Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zio Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Naktariani, pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika hukum, politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Berdasarkan hasil tinjauan langsung Komisi 6 DPR RI ke Bali, stok pangan di Provinsi Bali aman jelang Natal dan Tahun Baru. Bahkan secara kualitas beras lokal dan beras impor memiliki kualitas yang mampu untuk bersaing. Jelang Hari Raya Natal dan momentum Tahun Baru, DPR RI memastikan stok pangan di Provinsi Bali aman. Hal ini berdasarkan hasil tinjauan langsung Komisi 6 DPR RI ke Kompleks Pergudangan Batu Bulan, Perum Bulog, Kanwil, Bali. Anggota Komisi 6 DPR RI Iskandar mengapresiasi kinerja Bulog Kanwil Bali dalam menjamin ketersediaan pangan jelang Nataru. Menurutnya, Bulog Kanwil Bali telah berperan dengan cukup baik dalam pengendalian dan pendistribusian pangan. Secara kualitas, Iskandar menilai nyaris tidak ada perbedaan signifikan antara beras impor dengan beras lokal. Hal ini menandakan kualitas beras lokal mampu bersaing dengan kualitas beras impor. Bali khususnya ini, itu sekitar 2.000 ton mereka ini per satu bulannya itu untuk diserapkan. Sedangkan mereka punya cadangan untuk di Bulog yang kita tinjau tadi ada sekitar 4.700 ton. Berarti ini siklusnya ini itu kelihatannya itu sangat baik tentunya ini. Tidak mengendap sampai berbulan-bulan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Sulisto mengungkapkan, stok beras di Provinsi Bali tidak hanya siap menghadapi momen Nataru, namun juga hingga memasuki bulan Ramadan tahun depan. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI berkomitmen akan terus melakukan pengawasan terhadap Bulog, baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun kinerjanya. Apapun dukungan politik yang diperlukan dari Komisi 6 untuk membantu Bulog, ya kita akan dorong ke pemerintah melalui mitra-mitra kerja kami. Nah, dari situ mudah-mudahan bisa lebih memudahkan Bulog untuk beroperasi ke depan. Siap, Pak Ketua. Dari Provinsi Bali, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan ke Medan, Sumatera Utara, Ketua Komisi 7 DPR RI menilai kawasan industri Medan perlu dikembangkan dan diperluas lagi agar dapat menjadi role model bagi kawasan industri umum. Kawasan Industri Medan atau KIM didirikan pada tahun 1988 dengan status BUMN dengan luas mencapai 1.000 hektar. Komisi 7 DPR RI menilai KIM bisa menjadi percontohan atau role model bagi kawasan industri umum yang ada di Indonesia, sehingga KIM perlu dikembangkan dan diperluas lagi. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay mengungkapkan, Indonesia menghadapi tantangan kompetisi dengan negara-negara lain dalam mengembangkan industri, misalnya pakaian, makanan, dan obat-obatan. Dengan jumlah 600 tenan atau penyewa yang memperkerjakan lebih dari 55.000 karyawan, KIM harus dipertahankan. Semua kendala atau kekurangan yang ada di KIM harus bisa diatasi direksi KIM bersama Kemenperin. Selain itu, promosi di dalam maupun ke luar negeri harus ditingkatkan sehingga semakin banyak investor tertarik menanam modal di KIM. Kawasan industri Medan ini itu bisa menjadi model untuk pengembangan di tempat lain. Jadi kalau sekarang di Medan sudah besar seperti ini, kita berharap nanti yang di Pekanbaru, di Riau itu bisa besar juga. Karena di Riau juga ada, tapi tidak sebesar yang ada di Medan. Orang-orang dari provinsi lain boleh belajar ke sini, yang seperti itu. Kemudian yang keempat, kita berharap bahwa income yang diperoleh dari kawasan industri ini betul-betul dapat menjaga dan juga menambah ketahanan APBN kita. Sehingga pembangunannya juga bisa kita laksanakan. Apalagi di sini, di kawasan industri Medan ini, investornya kan banyak. Ya, Saleh Partaunan menambahkan dengan semakin berkembangnya KIM, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri sehingga bisa mengurangi tingkat impor produk industri serta menambah lapangan kerja di dalam negeri. Dari Sumatera Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Untuk memperkuat penyusunan prolegnas prioritas 2025, Badan Legislasi DPR RI berkomitmen menyerap aspirasi masyarakat Lampung. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Bersama kami TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 09. Balik DPR RI menilai partisipasi publik penting dalam memberikan pandangan terhadap kebijakan atau perundang-undangan yang hendak dibuat pemerintah, utamanya dalam menyusun prolegnas prioritas 2025. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen menyerap aspirasi masyarakat Lampung dalam rangka memperkuat penyusunan prolegnas prioritas 2025 sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam pertemuan dengan PJ Gubernur Provinsi Lampung, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan aspirasi yang disampaikan dari tokoh adat, sivitas akademika, dan pemangku kepentingan di Lampung ini nantinya akan ditampung sebagai masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang yang sedang dibuat di Balek. Menurutnya, partisipasi publik penting dalam memberikan pandangan terhadap kebijakan atau perundang-undangan yang hendak dibuat pemerintah, sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat berkualitas dan dapat menyelaraskan kebijakan di pusat dan daerah. Kalau dalam penyusunan prolegnas ini kita memang partisipasi publik ya tentang kunjungan ke daerah-daerah ya seperti ini tadi ya kan. Bagaimana tokoh masyarakat memberikan pandangan, bagaimana dari institusi pemerintahan daerah juga memberikan pandangan tentang daerahnya dan masing-masing, sehingga apa kepentingan kita nanti kan undang-undang yang leverage-nya adalah nasional, sehingga kebijakan pusat dengan kebijakan daerah itu harmonis ya, ada harmonisasi di situ, itu intinya seperti itu. Jadi kan kita kan benar-benar setelah menyerap ke daerah-daerah itu betul gitu loh, bahwa kita menemukan secara fakta adanya kebutuhan. Bagaimana sih kita menempatkan prioritas, salah satunya kan urgensial itu dari mana timbulnya, dari keinginan masyarakat. Lebih lanjut, Bob Hasan menjelaskan, berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat perlu diserap sebagai bahan untuk mempertimbangkan rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Dari Lampung, Temeriansah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI berharap pembangunan bendungan susi dan kebutuhan air di Bali dapat terpenuhi dengan baik, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan juga pariwisata semakin optimal. Komisi 6 DPR RI mendorong bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali dapat segera beroperasi untuk mendukung kebutuhan air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Dengan kapasitas sebesar 5,8 meter kubik dan posisi strategis, bendungan ini diharapkan menjadi solusi atas krisis air yang kerap melanda Bali sekaligus mendukung sektor pertanian dan pariwisata.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi PT Berantas Abipraya atas progres pembangunan bendungan Sidan di Bali. Ia mendorong tambahan anggaran untuk optimalisasi fungsi bendungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Bali. Membantu mulai Kementerian PU lalu Forkopimda yang ada di Bali, alhamdulillah segala kesulitan di lapangan bisa diselesaikan dan harapannya tentu di akhir November ini sudah bisa beroperasi. Nah, kalau ini beroperasi kan banyak hal yang bisa membantu Provinsi Bali, mulai dari kebutuhan air baku, juga mengatasi banjir, dan juga bendungan ini juga bisa membantu untuk tempat pembangkit listrik, ada PLTS maupun mikrohidro tadi. Ya menurut saya ini ya disyukuri ya bahwa dengan bendungan Sidan ini, apa namanya tadi? Bendungan Sidan ini ya tentu. Lebih lanjut, Andre berharap dengan selesainya pembangunan bendungan Sidan, kebutuhan air di Bali dapat terpenuhi dengan baik serta dukungan terhadap sektor pertanian dan pariwisata semakin optimal. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait juga harus ditingkatkan agar manfaat bendungan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Bali dalam jangka panjang. Dari Provinsi Bali, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 6 DPR RI berharap kawasan Bali Maritime Tourism Hub atau BMTH di Pelabuhan Benoa dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara maupun lokal. Komisi 6 DPR RI melakukan peninjauan kawasan Bali Maritime Tourism Hub atau BMTH di Pelabuhan Benoa dalam rangka meningkatkan UMKM serta mendukung potensi pariwisata hiburan di Provinsi Bali. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, Bali Maritime Tourism Hub merupakan program wisata yang dapat menjadi pilihan wisatawan lokal maupun mancanegara. Ia berharap dengan adanya kapal-kapal asing mewah yang bersandar di Pelabuhan Benoa menjadi daya tarik masyarakat dunia. Jadi sekarang yang saya katakan tadi bahwa sekarang Indonesia atau bukan Indonesia secara global lah semuanya masyarakat dunia itu yang namanya hiburan pariwisata itu menjadi kebutuhan primer. Oleh karena itu, cruise ini kan sebenarnya memang orang lagi healing juga gitu. Jadi harus di provide gitu, harus disediakan ekosistem yang memang mendukung itu sehingga orang memang enjoy. Sehingga ketika enjoy kan kemudian mereka akan datang lagi dan lebih banyak lagi, harapannya seperti itu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid mendorong Pelindo untuk membangun tempat relokasi dengan fasilitas yang baik untuk kapal nelayan sebagai pusat perikanan rakyat yang ada di Bali. Relokasi daripada kapal-kapal perikanan itu harus diberi tempat yang sesuai dengan harapan mereka. Jangan sampai mereka merasa terpinggirkan sehingga objek usahanya tidak bisa berjalan dengan maksimal karena mereka merasa digeser atau dipinggirkan. Nah ini juga kita mendorong daripada Pelindo untuk membangunkan daripada melakukan relokasi tapi dengan fasilitas yang memadai untuk kapal-kapal perikanan rakyat sebagai pusat perikanan rakyat di Bali ini. Dari Benoa Bali, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Produksi susu dalam negeri masih memenuhi 20% kebutuhan susu nasional setiap tahunnya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Pertanian berencana melakukan impor sapi perah sebanyak 1,3 juta ekor. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetap bersama kami TVR 09. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mau
mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik, saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Ini ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri. Jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor sapi perah dan fokus mengatur strategi kebijakan yang lebih pro peternak lokal. Tak hanya itu pemirsa, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada peternak lokal sehingga hasil produksi susu dapat terserap dengan optimal oleh industri. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berdasarkan data BPS tahun 2022, produksi susu dalam negeri masih minim. Rata-rata berkisar 900.000 ton per tahun yang baru memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan susu nasional yang mencapai 4,4 juta ton tiap tahunnya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Pertanian berencana melakukan impor sapi perah sebanyak 1,3 juta ekor. Terus menurunnya kualitas produk susu dalam negeri juga jadi alasan impor dilakukan. Muhammad Khalid memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor sapi perah dan fokus mengatur strategi kebijakan yang lebih pro peternak lokal. Jika kita melakukan impor itu sudah menjadi pilihan akhir lah. Kalau sudah tidak terpenuhi di dalam negeri, maka kita bisa melakukan impor. Tapi kan proses yang kemarin seperti pembuangan susu dan sebagainya, itu yang sangat kita prihatinkan kan, karena kebijakan tarif kita yang tidak menguntungkan peternak kita. Ya, sehingga ini yang perlu kita koreksi bersama. Jangan sampai kebijakan tarif, kebijakan perdagangan kita, impor kita itu justru merusak atau menghancurkan produk-produk peternak dari domestik. Kami secara pribadi juga sudah menyerukan ya, korporasi-korporasi besar ini kan mereka hanya berpikir tentang untung saja, berpikir tentang bisnis saja, tetapi mereka nasionalismenya harus kita ingetin bahwa ada peternak-peternak lokal yang mereka ini juga memproduksi susu. Ya, kualitas bisa kita perbaiki, ya kan? Tetapi kuota itu harus betul-betul diserap oleh korporasi-korporasi besar. Makanya kita juga dorong kepada Kementan harus pastiin susu-susu petani kita, peternak kita itu diserap oleh pasar korporasi di dalam negeri. Hal senada juga diungkap Herman Hairon bahwa kendala peternak sapi dalam proses penyaluran hasil produksi susu sapi kepada industri harus mendapatkan perhatian serius oleh Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya. Tak hanya itu, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada peternak lokal sehingga hasil produksi susu dapat terserap dengan optimal oleh industri. Kalau produk dalam negeri terus diutamakan, kita optimis bahwa ke depan produk susu semakin meningkat terus
Dan kemudian dengan terbukanya pasar terhadap susu masuk kepada industri-industri, maka juga produk susu akan bertambah terus. Nah ini yang harus dipikirkan. Kementerian Perdagangan bisa dong melakukan kebijakan ini. Untuk menghindari ketergantungan terhadap produk peternakan dari luar negeri, Rohim Indahuri menekankan Kementerian Pertanian juga harus segera menentukan target pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri melalui pengembangan indukan sapi lokal. Tetapi ya kalau memang kondisi existing sekarang gitu ya, jumlah sapi itu ya kan lebih kecil ya daripada lahan pengembalaan ya atau pakan yang tersedia ya kan, kemudian produksi susu maupun daging sapi pun kurang. Nah sedangkan induknya belum ada, boleh diimpor ya, cuman harus ditata itu, jangan sampai terus-menerus kita tergantung pada impor. Maksud ditata tuh adalah kita pun mengembangkan sapi indukan dalam negeri dong gitu ya. Bergerak cepat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Pasuruan, Jawa Timur dalam rangka gerakan peningkatan produksi susu segar dalam negeri. Dihadiri oleh ribuan anak sekolah, peternak sapi perah, serta pelaku industri pengolahan susu. Amran juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara koperasi, KUD, dan pengepul susu dengan industri pengolahan susu guna menjamin penyerapan susu segar dari peternak lokal. Selain mengurangi ketergantungan akan impor, dukungan pemerintah terhadap peternak lokal diharapkan tidak hanya menjamin kesejahteraan peternak, tetapi juga memajukan sektor pertanian dan peternakan Indonesia secara berkelanjutan. Bagi sebagian orang, berolahraga tidak hanya berbicara tentang fisik, namun juga menikmati sensasi memicu adrenalin. Dan bagi para pecinta olahraga ekstrim nih, ini ada pembahasan mengenai skydiving di Dubai, di mana dapat menjadi salah satu rekomendasi yang wajib Anda nikmati. Seperti apa olahraga ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik, saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Dia ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme, Skydive Dubai menawarkan sensasi adrenalin menakjubkan dengan latar belakang pemandangan kota yang tak tertandingi. Pemandangan menakjubkan ini disebut dengan Burj Khalifa hingga deretan gedung pancakar langit yang mendominasi skyline, memberikan kesan futuristik dan juga kemegahan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Skydiving Dubai, petualangan ekstrim dengan pemandangan ikonik Burj Khalifa dan Palm Jumeirah pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini.
Bagi para penggemar olahraga ekstrim dan pencari adrenalin, Dubai menawarkan pengalaman skydiving yang luar biasa dengan latar belakang pemandangan kota modern yang menakjubkan. Terkenal dengan arsitektur futuristik dan landscape alam yang memukau, Dubai menjadi salah satu destinasi utama bagi para petualang yang ingin merasakan sensasi terjun bebas dari ketinggian. Sambil menikmati pemandangan ikonik seperti Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, serta Palm Jumeirah yang megah. Skydiving di Dubai bukan hanya soal sensasi ekstrim, tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang tak tertandingi. Skydive Dubai, operator skydiving terbesar dan terkenal di dunia, menjadi tempat di mana para peserta dapat merasakan terjun bebas dari ketinggian 4.000 meter dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satu lokasi paling populer adalah terjun di atas Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan berbentuk pohon palem yang menjadi simbol kemewahan dan keunikan Dubai. Selama beberapa menit dalam terjun bebas, para peserta dapat melihat seluruh keindahan Pulau Palm, kawasan pantai yang indah, serta garis pantai yang membentang luas. Selain itu, bagi mereka yang memilih untuk terjun di atas kota Dubai, pemandangan menakjubkan dari Burj Khalifa yang menjulang tinggi dan deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline kota akan menyambut mereka. Dari ketinggian 4 km, keindahan kota Dubai yang futuristik dan megah terlihat jelas, memberikan pengalaman visual yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Bagi banyak orang, skydiving mungkin terdengar menakutkan, namun Dubai menjamin pengalaman yang aman dan menyenangkan. Skydive Dubai memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme. Semua instruktur skydiving di sini adalah ahli berlisensi dan berpengalaman dengan standar internasional. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam industri ini, Skydive Dubai juga menggunakan teknologi terbaru untuk memaksimalkan keselamatan para peserta. Proses terjun bebas menggunakan sistem terkomputerisasi yang memastikan bahwa parasut akan terbuka secara otomatis dalam keadaan darurat. Meskipun skydiving sering diasosiasikan dengan para ahli terjun bebas, Skydive Dubai juga menawarkan pengalaman ini bagi pemula yang baru pertama kali mencoba. Para peserta akan terjun bersama seorang instruktur berlisensi yang mengendalikan seluruh proses terjun. Selama 60 detik terjun bebas yang mendebarkan, para pemula hanya perlu menikmati pengalaman dan pemandangan yang luar biasa tanpa harus khawatir tentang prosedur teknis. Bagi sebagian besar peserta, skydiving di Dubai bukan hanya soal mengejar sensasi. Ini adalah pengalaman yang menciptakan kenangan seumur hidup. Banyak dari mereka yang datang untuk merayakan momen spesial seperti ulang tahun, pencapaian pribadi, atau bahkan perayaan liburan yang unik. Setelah terjun, para peserta sering berbagi cerita mereka dengan teman-teman dan keluarga dan membagikan foto atau video yang menampilkan pemandangan luar biasa yang hanya bisa dilihat dari langit. Bagi pemirsa yang berani menghadapi tantangan, langit Dubai menanti untuk memberikan sensasi dan kenangan yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Siap untuk melompat dan menjadikan Dubai sebagai bagian dari kisah petualangan Anda? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dadah! Menarik sekali pengalaman untuk skydiving dan ini semoga di Indonesia ada ya. Betul. Jadi kita bisa menikmatin sih ya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 20 November 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Dan pada pukul 4 sore nanti, Komisi 11 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Nektarini dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.